Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tukar Bicara. Kali ini bersama gua Taki dan Gue Iki. ada Iki dan Wah, Sani. Oke. Kesempatan kali ini kita akan coba Numan mana Numan? Waduh, mana ya? Oh, Numan kayaknya berhalangan hadir, jadi kita bertiga aja. Dan kesempatan kali ini kita akan ngulik-ngulik sebenarnya. Pada punya hobi nggak sih? Punya dong. pasti. Nah, dari Asani dulu deh. Kemarin Asani kalau dulu. apa? Nggak, kemarin Asani dulu. Kali mau nanya dari Rifki. Ki, Oke. hobi ente apa sih sebenarnya? Ada satu atau lebih dari satu? Kalau hobi aneh, Hmm. maksudnya hobi aneh dalam hal apapun ya. Hal apapun. Kalau hobi aneh pribadi tuh aneh sukanya usaha, entrepreneur gitu. Hah? Bisnis. Iya. Itu udah hobi aneh banget. Tapi kalau misalnya dari kecil kita hobinya apa gitu? Kalau dari kecil ingat nggak kira-kira hobinya apa? Hobi aneh pas masih kecil pastinya main game lah. Main game. Asli itu udah pasti hobi Iya, aneh iya, masih kecil aneh inget banget tuh. Aneh maksudnya dulu masih kecil karena aneh dibeliin komputer gitu, aneh masukin apa aja game-game online. Iya, itu iya. hobi aneh banget tuh pas masih kecil. Kalau ente Asani? Kalau aneh hobi ya. Kalau hobi tuh segala yang berbau sama olahraga itu aneh suka. Suka main futsal, bola, berenang, pokoknya yang berbau sama olahraga yang istilahnya fisik. Aktivitas fisik ya. Suka gitu. Nah, ada tuh satu hobi yang emang yang bener-bener aneh jadikan hasil. Yang bener aneh jadikan hasil, yaitu hobi naik gunung. Oh, Hobi. menarik. Maksudnya apa tuh? Menjadikan hasil itu apa tuh? Gini, Hasil dalam bentuk apa nih? Iya, Apakah iya. kebugaran apa? kebugaran dapat, Hmm. materi juga dapat, Bos. Wis apa Oh, nih? apa tuh? Ini yang Apa menarik tuh? ini. Ini boleh Hobi dibagi-bagi tuh. jadi menghasilkan nih. Menghasilkan, iya. Jadi dulu tuh tahun 2015 ya. Kita ulang dulu tahun 2015 tuh aneh pertama kali naik gunung. Gunung apa? Naik gunung gede daerah Oh, Bogor. iya. Pertama kali naik gunung gede daerah Bogor. Itu naik gunung gede tuh bisa dibilang udah berkali-kali. Istilahnya udah kalau nggak salah udah 9 kalian. Nah, di 9 kali itu ada beberapa kali yang aneh jadikan hasil ataupun materi itu sendiri buat aneh dan tim gitu. Karena kita ngelihat kita nggak bisa nih merasakan kebahagiaan untuk kita sendiri, untuk tim kita sendiri juga. Kasihan mereka yang mau mencoba untuk naik gunung tapi belum ada teman ataupun belum ada yang bisa istilahnya belum ada yang bisa apa namanya istilahnya tuh Gaet. ya belum ada yang bisa gaetin. Nah, jadi aneh sama tim gimana kalau kita buka open trip aja lah gitu. Jadi Open trip. penghasilannya dari situ. Dari situ Oke. open trip. Jadi kita ngadain open trip. Jadi apa namanya kita ngasih kebahagiaan yang kita rasakan juga ke orang lain. Terus materi yang kita inginkan juga dapat. Jadi istilahnya dua dapat. Kita dapat bahagia karena maksudnya berpenghasilan, bahagia yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Dan itu yang bahagia yang sejatinya seperti itu, Bos. Iya. Jadi apa aja dapat. apa aja dapat. Istilahnya kepuasan secara batin dan lahir tuh ada jadinya, Ada gitu. Kayak ini benar. Dan kantong juga nggak kosong ya. Gak kosong, Bos. Keisi kita. Betul. Kalau ente sendiri apaan, Bang? Kalau aneh kecil tuh, aneh hobi gambar. Oh, gambar. Ada Gambar maksudnya menggambar apa mewarnai itu? Aneh lebih suka menggambar daripada mewarnai. Aneh kurang suka mewarnai karena satu, kalau pakai krayon tuh tangan suka itu kotor. Terus Paling kalau gambar tuh suka kayak karayan tuh suka apa ya, keluar gitu. Iya. Kalau misalnya kena tangan tuh itu pudar gitu. kayak enak. Makanya aneh dulu tuh hobi gambar sampai aneh pernah tuh akhirnya aneh pernah punya cita-cita tuh mau jadi arsitek. Karena mau gambar aneh. Aneh mulai dari gambar manga, anime dan itu terus pemandangan, hewan, robot segala macam aneh gambar. Bahkan kalau dulu sekolah tuh teman-teman tolong gambarin ini gitu. Jadi kita tukang gambar gitu. Tapi sih sampai sekarang juga desain-desain gitu ya. Nah, tapi seiring berjalan waktu, aneh juga sekarang mungkin semenjak SMA ya, semenjak pesantren tuh bukan nggak begitu, waktu buat gambar tuh kurang. Aneh alihinnya itu ke
desain sekarang, desain grafis. Nah itu alhamdulillah seperti yang tadi bilang, hobi itu bisa menghasilkan. Nah jadi namanya apalagi sekarang industri kreatif ini ya. Aneh berpikir sebenarnya apapun hobi kita semua itu sebenarnya bisa menghasilkan. Gimana kita bisa melihat peluang itu? Betul. Kayak Asani bilang tadi, kebutuhan orang naik gunung itu tinggi. Tapi orang yang tahu jalurnya, tahu medannya itu nggak banyak. Nah akhirnya adalah Asani sebagai tour guide istilahnya untuk naik gunung gitu kan, dan itu menghasilkan. Betul. Gitu. Nah jadi yang Anda pikir mungkin hobi ini gimana ya, sebenarnya balik lagi teman-teman harus bisa melihat peluang itu kan. Gitu, apapun hobinya ya, mungkin dia hobi baca, hobi menulis atau yang lainnya kayak gitu kan, nangkap peluang lah. Nah dia tadi bilang entrepreneur gitu. Karena Ane juga awal-awal suka bisnis itu, kalau udah cerita Ane kan kecil dulu suka banget main namanya game-game RPG itu yang petualangan. Iya. Tapi online gitu. Nah di situ Ane ngerasa Ane suka banget tuh dapetin barang-barang, item-item yang langka. Kemudian Ane jualin dengan harga mahal di situ. Nah di situ Ane ngerasa gila, gue bisa nih dapat banyak uang dari sini mana. Dari situ ke bawah sampai gede, sampai saat itu Ane punya uang dalam game itu di antara teman-teman Ane masih SD gitu, masih bocah lah, bocil-bocil yang game kan. Uangnya paling banyak di antara teman-teman Ane. Sampai Ane, walaupun ini salah juga ya Ane praktekin di dalam game. Lu kalau mau minjem uang sama gue aja, tapi bayar lebih. Aduh. Riba dong. Makanya itu sampai diikutin. Tapi tuh pasti kayak Ane masih belum ngerti apa, Ane masih kayak keuntungan aja yang pikirannya. Kemudian sampai berlanjut dewasa. Ane di SMP Deki kan, Darul Quran Mulia itu Bogor. Gunung Sindur, Bogor lah. Di situ Ane jarang mau dijenguk. Sampai ketika teman-teman Ane tuh punya HP, pada kelas 3 SMP kan pada punya HP. Ane udah siasatin, Ane harus punya HP saat lulus dari kelas 1 SMP. Di kondisi Ane yang jarang banget dijenguk sama orang tua Ane. Ane tuh bisa dijenguk sama orang tua Ane ya 4 bulan sekali. Dan kalau dijenguk itu bukan di waktu penjengukan, di waktu-waktu yang tiba-tiba orang tuanya datang aja gitu. Dan gak banyak nasihat. Akhirnya Ane coba siasatin, Ane gak jajan. 6 bulan Ane gak jajan tuh. Dari kelas 1 Ane sisin terus. Akhirnya Ane pulang kelas 3 SMP, Ane beli tuh HP pertama Ane tuh seneng banget gitu. Kalau bisa beli sesuatu dari kantong gede tuh ada kepuasan tersendiri. Bener. Iya kan? Kayak, gitu. ya walaupun itu kan duit Ane secara mutlak ya, karena itu Ane belum berpenghasilan pertama. Tapi ala kulihal Ane bisa usahain itu gimana caranya sih. Nah di situ Ane berpikir entrepreneur tuh gimana kita mengolah pikiran kita agar mendapatkan keuntungan, peluang itu gimana sih kita cara mendapatkan peluang gitu. Nah kalau misalkan kita punya hobi terus bisa dapat hasil dari situ kayak enak banget gitu ya. Jadi bisa jadi pekerjaan sampingan ataupun bisa jadi pekerjaan utama. Betul. Gitu ya. Kalau Ane pikir-pikir tuh ada satu kalimat yang kayak gini. Bangunlah jati diri yang hebat gitu. Bangunlah jati diri yang hebat supaya orang-orang yang hebat tuh melihat kita. Gitu. Jadi kita tuh membangun jati diri yang hebat supaya orang-orang yang hebat tuh merhatiin kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah bangun jati diri yang hebat, terus orang-orang hebat ngelihat kita punya, wah ini bagus nih orang nih. Misalkan punya hobi nulis, bagus nih. Coba kita tarik, kita gabung ke tim kita, suruh dia nulis segala macam. Itu kan jadi suatu hobi yang emang benar-benar berpenghasilan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang tuh rata-rata atau bisa kita bilang tuh stuck di situ ya. Jadi kalau misalkan hobi aja dikerjakan, gitu dikerjain hobi aja. Walaupun emang sebenarnya itu bukan untuk mendapatkan materi, tapi untuk memuaskan batin dia mengerjakan hobi tersebut. Tapi sebenarnya bisa loh untuk menjadikan materi tersebut daripada rebahan aja, gitu kan, daripada rebahan aja terus ya main HP gitu kan. Kalau misalnya main HP-nya sekalian bisnis online, oke. Tapi kalau misalkan scroll TikTok, scroll Instagram, nggak ada apa-apa. Nggak dapat, dan kita cuma buang waktu doang. Karena ini berkeyakinan itu waktu tuh sangat penting ya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita nggak ngubah waktu itu, misalkan menjadi uang atau menjadikan apapun lah itu, misalnya
itu kayak kita bakal sia-sia banget. Kita ngabisin 1 jam waktu kita, di mana orang-orang itu lagi sedang bekerja gitu. Di mana orang 1 jam orang itu dia menghasilkan, sedangkan kita 1 jam kita cuma ya udah leha-leha aja gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita barengin sama mereka yang kerja berpenghasilan, kita juga kerja, bisa jadi sama derajat kita ya gitu. Kita di sini bukan ngebahas ini ya, bukan ngebahas bagaimana cara mendapatkan materi, bukan, tapi kita melihat peluang itu. Iya, bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dari hobi kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga tadi disinggung kan masalah produktif lah ya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin yang belum nonton, ada kita ngebahas masalah produktif dan sok sibuk. Mungkin linknya ada di atas nanti teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini mungkin kita sebelum kita tutup, yang Anda perlu bilang gini, buat anak muda yang punya hobi di zaman semua serba mudah saat ini, itu apa aja bisa menjadi penghasilan. Betul. Mungkin dulu orang main game nggak kebayang kalau bisa menghasilkan. Sekarang berapa banyak orang menghasilkan dari berhasil bermain game gitu. Terus dulu mungkin orang bikin sesuatu hal di kreatif ya, entah itu apapun, mungkin gambar, desain apa. Sekarang tuh peluangnya lebih besar. Benar. Gitu, untuk foto, video dan segala macamnya. Dan itu yang aneh alamin juga. Jadi gini, buat teman-teman yang punya hobi, terus asah terus hobinya sampai orang bilang, oh Anda expert di bidang ini, Anda mahir di bidang ini. Nah, kalau orang udah percaya dan yakin teman-teman itu mahir di bidang itu, nanti orang bakal narik. Benar. Dan teman-teman ditarik, dan itu bisa menjadi penghasilan nantinya. Segitu. Jadi itu mungkin itu sih kalau pendapatannya buat teman-teman yang punya hobi, bisa digeluti terus, diasah kemampuannya, dan nanti tinggal dicari peluangnya, gitu. Paling gampang sekarang mudah gini. Kalau teman-teman bingung gimana untuk menunjukkan skill dari hobi tersebut, gampangnya apa? Update aja di media sosial. Media sosial itu sebagai bisa dibilang portofolio kita. Bener. Gitu. Karena kalau misalnya masalah peluang itu ya, dalam bisnis juga semakin orang banyak yang lihat punya kita. Itu, ya. Semakin orang tuh sadar, oh ini orang jago gambar nih. Iya, Coba kalau misalnya kita diem-diem aja gitu. Iya. Kita misalnya kita jago gambar tapi kita malas update gitu ya. Ya, orang nggak tahu kalau kita bisa gambar, padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk kita kasih tahu loh. Ini loh gue bisa gambar. Jadi orang-orang biar kita bisa bersaing dengan yang lain juga kan. Benar. Daripada kalau misalkan kita kalau misalkan kita melakukan yang bisa jadi saingan orang lain kan enak. Jadi kalau misalkan di Quran tuh disinggung dengan fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Mungkin itu sebenarnya kalau kita mau panjangin luas banget ini, panjang gitu. Tapi mungkin itu aja poin singkat dari kita teman-teman. Jadi apapun hobi kalian sebenarnya itu bisa menghasilkan kalau kalian bisa jeli melihat peluang itu, dan jangan pernah putus asa dari hobi kalian, terus diasah skill-skill kalian. Mungkin ada 1 kata 2 kata yang mau disampaikan terakhir. Kalau ini mungkin pakai kata-kata yang tadi aja ya, untuk menegaskan lagi, jadilah orang hebat, jadilah orang yang bisa menggapai jati diri yang hebat, supaya orang-orang hebat tuh melihat kita. Kalau dari Ani ada satu quotes gitu ya, yang pernah baca di Google, berusaha terus sampai idola kamu menjadi rival kamu. Oke, itu udah banyak banget ya kita coba sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Rifki sama Bang Taki dan Asani. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terus kerjakan, terus lakukan hobi kalian ya, hingga orang lain merasa iri dengan hobi yang kalian kerjakan. Itu aja. Dan terakhir, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Highface Media ini, segera subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.